Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bank milik negara yang bergerak dalam kegiatan perbankan komersial, yaitu PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk yang berkode saham BBTN, di mana untuk pendapatan tahun 2024-nya mengalami kenaikan dari tahun 2023. Akan tetapi, laba bersihnya malah mengalami penurunan. Dilansir dari IDN Financial, untuk daftar pemegang saham per 31 Desember tahun 2024, saham seri B Government of the Republic Indonesia atau Pemerintah Republik Indonesia dengan jumlah saham 8,420 miliar lebih lembar saham dengan persentase mencapai 60%. Di sini, Pemerintah Republik Indonesia berperan sebagai pengendali. Saham seri B publik di bawah 5% dengan jumlah saham 5,583 miliar lebih lembar saham dengan persentase mencapai 39,78%. Saham seri B Nixon LP Napi Tupulu dengan jumlah saham 5.399.000 lembar saham dengan persentase mencapai 0,04%. Sedangkan untuk daftar pemegang saham yang lainnya yang terdiri dari jajaran direksi dan komisarisnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alangkah baiknya jika para sahabat investor untuk mengeceknya kembali untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Dilihat dari pergerakan harga sahamnya dalam 1 tahun terakhir, saham BBTN berada pada harga 840 pada saat video ini dibuat, di mana harganya telah mengalami penurunan sebesar 39,13% dari harga 1.380 di tanggal 13 Maret 2024 ke harga 840 di tanggal 11 Maret tahun 2025 pada saat video ini dibuat. Dari grafik juga kita bisa lihat jika saham BBTN mencapai harga tertingginya di harga 1.600 pada tanggal 26 Maret tahun 2024 dan mencapai harga terendahnya di harga 835 pada tanggal 28 Februari tahun 2025. Jika dihitung dari harga tertingginya di harga 1.600 ke harga terendahnya di harga 835, saham BBTN telah mengalami penurunan sebesar minus 48%. Dilihat dari data Stockbit, saat ini BBTN berada pada PBB 0,37. Apa artinya? Ini berarti harga saham BBTN diperdagangkan di 37% dari nilai buku perusahaan. Ini bisa diartikan juga sebagai, pertama, saham BBTN mungkin sedang diperdagangkan di bawah nilai wajarnya atau under value, sehingga bisa menjadi peluang untuk membeli saham dengan harga murah. Yang kedua, BBP yang rendah bisa juga mencerminkan bahwa pasar tidak percaya dengan prospek bisnis perusahaan atau ada masalah dalam kinerja keuangan atau operasional perusahaan. Jadi dengan PBP 0,37 bisa menjadi tanda bahwa saham BBTN murah dibandingkan dengan nilai asetnya, tapi perlu analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah ini peluang investasi atau justru ada resiko tersembunyi. Masih dari data Stockbit, sekarang kita beralih ke laporan laba rugi BBTN dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Dilihat dari data grafiknya, tampak sekilas bisa kita lihat jika seluruh grafiknya tampak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk grafik pendapatan BBTN yang ditandai dengan diagram berwarna ungu, dalam 5 tahun terakhir pendapatan BBTN naik sebesar 17,5% dari 25,1 triliun di tahun 2020 menjadi 29,5 triliun di tahun 2024. Pertumbuhan persentase pendapatan yang tidak begitu tinggi, di mana untuk CAGR pendapatan BBTN dalam 5 tahun terakhir atau rata-rata pertumbuhan pendapatan BBTN setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah 3%. Ini adalah persentase CAGR yang sangat kecil untuk ukuran industri perbankan Indonesia, di mana rata-rata CAGR industri perbankan Indonesia
Dilansir dari jawapos.com, per Agustus 2024, rata-rata CAGR industri perbankan Indonesia adalah 6,42% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laba bersih atau net income BBTN yang ditandai dengan diagram berwarna biru muda, dalam 5 tahun terakhir, laba bersih BBTN mengalami kenaikan sebesar 87,5% dari 1,6 triliun di tahun 2020 menjadi 3 triliun rupiah di tahun 2024. Ini pertumbuhan persentase yang sangat bagus bila dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatannya. Ini bisa berarti BBTN melakukan efisiensi yang bagus terhadap beban operasionalnya. Di mana untuk CAGR laba bersih BBTN dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2024 atau rata-rata pertumbuhan laba bersihnya setiap tahun dalam 5 tahun terakhir adalah 13%. Ini adalah persentase yang bagus bila dibandingkan dengan CAGR pendapatan BBTN dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 3%. Sekarang kita beralih untuk posisi kas dan setara kas dari laporan posisi keuangan BBTN tahun 2024. Turun hanya 1%. Dari 2,127 triliun di tahun 2023 menjadi 2,105 triliun rupiah di tahun 2024. Penurunan yang sangatlah kecil. Dan untuk jumlah aset BBTN naik sebesar 7% dari 438,749 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 469,614 triliun rupiah di tahun 2024. Sedangkan total pendapatan BBTN di tahun 2024 yang sebesar 29,5 triliun rupiah, hampir 86% berasal dari pendapatan bunganya, di mana pendapatan bunganya naik tipis hanya 3% saja dari 24,722 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 25,472 triliun rupiah di tahun 2024. Kemudian, untuk beban bunganya mengalami kenaikan yang lebih besar dari kenaikan pendapatan bunganya yang sebesar 22% dari 13,478 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 16,267 triliun rupiah di tahun 2024. Kenaikan beban bunga yang begitu besar ini kemungkinan besar disebabkan oleh kenaikan suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Lalu, untuk laba bersih BBTN yang dapat diatribusikan ke entitas induk, dalam 1 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 14%, dari 3,5 triliun di tahun 2023 menjadi 3 triliun di tahun 2024. Penurunan laba bersih dalam 1 tahun terakhir ini, salah satu faktor terbesar yang mempengaruhinya adalah kenaikan beban bunga yang lebih besar daripada kenaikan pendapatan bunga BBTN dalam 1 tahun terakhir ini. Beralih ke total simpanan nasabah BBTN yang terdiri dari giro, giro wadiah, tabungan, tabungan wadiah, deposito berjangka, dan simpanan dari bank lain naik sebesar 9,7% dari 322,589 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 353,942 triliun rupiah di tahun 2024. Dan untuk total pinjaman yang diberikan BBTN yang terdiri dari pinjaman yang diberikan pihak ketiga dan pihak berelasi naik hampir 6% dari 296,583 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 314,079 triliun rupiah di tahun 2024. Sedangkan untuk cadangan kerugian penurunan nilai pada pinjaman yang diberikan turun sebesar 17% dari 14,191 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 11,727 triliun rupiah di tahun 2024. Kemudian, untuk jumlah ekuitas BBTN yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik sebesar hampir 7% dari 30,479 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 32,571 triliun rupiah di tahun 2024. Lalu, untuk non-performing loan (NPL) BBTN atau rasio kredit bermasalah BBTN
Dilansir dari kbvalvory.com, per September 2024, rasio non-performing loan NPL Bank Tabungan Negara (BBTN) berada pada angka 3,2%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan panduan internal bank yang menargetkan NPL di bawah 3%, namun sesuai dengan perkiraan NPL tahun 2024 sebesar 3,2%. Dan dilansir dari minichart.com, untuk menurunkan rasio NPL, BBTN menjual aset bermasalah senilai 1,5 triliun rupiah pada kuartal keempat tahun 2024 yang diperkirakan akan mengurangi rasio NPL sekitar 49 basis poin. Selain itu, bank juga mulai menurunkan suku bunga deposito sebesar 50 basis poin setelah penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia yang diharapkan dapat sedikit menurunkan biaya dana pada paruh kedua tahun 2024 dan lebih signifikan pada tahun 2025. Sedangkan dilansir dari dbs.com, perlu dicatat bahwa meskipun terjadi penjualan aset bermasalah senilai 1,3 triliun rupiah pada Desember 2024, rasio NPL keseluruhan tetap stabil secara kuartalan. Hal ini disebabkan oleh penurunan kualitas kredit pada hipotek bersubsidi sebesar 20 basis poin menjadi 1,7% dan hipotek non-subsidi turun 90 basis poin menjadi 3,7%. Yang secara keseluruhan mencakup 78% dari total pinjaman bank. Untuk tambahan info, standar non-performing loan atau NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah berada di bawah 5%. Ini berarti dengan NPL yang berada di angka 3,2%, Bank BTN masih berada pada rasio yang aman. Sedangkan untuk rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR), di mana rasio ini adalah rasio yang berfungsi menampung kerugian yang kemungkinan dihadapi Bank BTN, dilansir dari BTN.co.id, berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2024 yang tidak diaudit, rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio atau CAR Bank Tabungan Negara atau BTN mencapai 19%. Namun, data dari presentasi hasil full year tahun 2024 menunjukkan bahwa CAR BTN pada Desember 2024 adalah 18,5%. Untuk tambahan info juga, standar Capital Adequacy Ratio atau CAR Bank Indonesia adalah 8%. Semakin besar persentasinya, semakin lebih baik. Bagaimanakah dengan histori dividen saham BBTN? Dilihat dari investing.com, BBTN sangat rutin sekali membagikan dividen dari tahun 2010 sampai tahun 2024, di mana BBTN tercatat absen membagikan dividen di tahun 2020 dan di tahun 2021. Mungkin ini imbas dari efek pandemi corona. Bisa juga dilihat dari data, BBTN hanya sekali membagikan dividen dalam 1 tahun kalender. Sedangkan untuk dividen payout ratio yang diberikan dalam 12 bulan terakhir adalah sebesar 23,28% dengan jumlah dividennya 49,8914 per lembar sahamnya dengan dividen yield-nya mencapai 5,84% bila dibandingkan dengan harga sahamnya saat ini di harga 840. Untuk perhitungan harga wajar BBTN, di sini sadar saham akan memakai dua metode perhitungan. Yang pertama, memakai rata-rata PER, Price Earning Ratio BBTN dalam 5 tahun terakhir, yang sebesar 10,39 kali. Dan yang kedua, memakai rata-rata PBV, Price Book Value BBTN dalam 5 tahun terakhir, yang sebesar 0,73. Untuk harga wajar BBTN yang pertama, kita akan mengalihkan rata-rata PER, Price Earning Ratio BBTN dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 10,39 kali dengan EPS Earning per share BBTN di tahun 2024 yang sebesar 214,28 dan memperoleh harga wajar 2.226. Harga ini sudah saya bulatkan. Dan harga wajar keduanya, kita akan mengalihkan rata-rata PBV, Price Book Value BBTN dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 0,73 dengan BVPS, Book Value per share BBTN yang sebesar 2.320,85
dan memperoleh harga wajar 1.694. Harga ini juga sudah saya bulatkan. Dari perhitungan kedua harga wajar di atas, maka diperoleh harga wajar BBTN berada di rentang harga 1.694 sampai 2.226. Dan dengan harga saham BBTN pada saat video ini dibuat di harga 840, bisa disimpulkan saat ini BBTN berada di bawah harga wajarnya atau harga sahamnya under value. Dari pembahasan saham BBTN kali ini, maka bisa dibuat beberapa kesimpulan sederhana, yaitu: pertama, BBTN adalah salah satu bank milik pemerintah Republik Indonesia yang bergerak dalam kegiatan perbankan komersial. Kedua, laba bersih BBTN dalam 1 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 14%. Dan yang ketiga, dari perhitungan harga wajar sadar saham, bisa disimpulkan harga saham BBTN saat ini berada di bawah harga wajarnya atau under value. Demikian untuk pembahasan emiten kali ini. Semoga apa yang Sadar Saham sampaikan bisa memberikan manfaat tambahan untuk para sahabat investor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika merasa video ini bermanfaat.